Halo kawan-kawan sekalian, dalam video ini kita akan membahas tentang advokasi kebijakan. Sebenarnya, apa yang kalian ketahui tentang advokasi kebijakan itu sendiri? Apakah advokasi kebijakan itu hanya tentang demonstrasi? Atau advokasi kebijakan itu apakah sekedar sosialisasi? Biar kita nggak salah paham, mari kita simak penjelasan berikut ini. Advokasi kebijakan diartikan sebagai upaya dalam mengawal secara terencana terhadap rencana keputusan, rencana program, atau rencana kebijakan yang dirancang oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, agar sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Ingat, kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan kekuasaan. Nah, keberhasilan advokasi kebijakan ditentukan oleh kualitas aktor yang memainkan peran dalam advokasi kebijakan tersebut, yang meliputi kemampuan intelektual, kemampuan mengkomunikasikan ide dan pemikiran, kemampuan untuk menjalin relasi politik dan pengorganisasian kekuatan politik, serta kemampuan dalam membangun opini publik. Nah, secara garis besar, bentuk advokasi kebijakan ada 3 kawan. Ada kampanye, lobbying, dan negosiasi. Nah, biar lebih jelasnya lagi, yuk kita perdalam pemahaman tentang advokasi kebijakan dengan salah satu fokus yang sangat krusial di Indonesia, yaitu isu kesehatan stunting. Tahukah kamu bahwasanya WHO telah menetapkan standar angka stunting pada sebuah negara tidak lebih dari 20%. Namun, di Indonesia, angka stunting sudah mencapai persentase 27,67%. Hal ini tentunya menjadikan Indonesia masuk pada jajaran 5 besar negara di dunia dengan kasus stunting terbanyak. Lalu, mengapa isu stunting di Indonesia tak kunjung usai? Ternyata, faktor utama dari tingginya angka stunting di Indonesia disebabkan oleh faktor kemiskinan. Terlebih sejak adanya pandemi COVID-19, Bappenas memproyeksikan angka kemiskinan di Indonesia meningkat sebanyak 55%. Akibatnya, asupan makanan dan gizi yang dikonsumsi tidak dapat tercukupi dengan baik dan seimbang dalam setiap anggota keluarga, terutama pada anak-anak. Sehingga hal ini perlu segera ditanggulangi, mengingat bahwa dampak jangka panjang Indonesia akan menghadapi bonus demografi yang salah satu tingkat keberhasilannya dapat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan yang pasti sehat. Untuk memastikan seluruh anak Indonesia tumbuh optimal, Presiden RI serta Kabinet Kerja meluncurkan Strategi Percepatan Nasional Pencegahan Stunting. Strategi ini memprioritaskan intervensi gizi di 1000 hari pertama kehidupan yang terdiri dari 5 pilar. Pilar pertama, Presiden dan Wakil Presiden memimpin langsung Stunting Summit tahunan untuk membuat komitmen publik dan arahan lebih lanjut. Sedangkan di tingkat kabupaten dan desa akan diselenggarakan Rembuk Kabupaten dan Rembuk Desa. Pilar 2, pemerintah memunculkan kampanye nasional untuk mensosialisasikan pencegahan stunting. Kunjungan rumah diperlukan untuk memastikan keluarga Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan. Penanganan stunting dibutuhkan konvergensi lintas sektor. Untuk membuat perencanaan di kabupaten prioritas, Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri membantu membuat perencanaan dan memastikan alokasi anggaran yang efisien. Kemensos akan memberikan bantuan non-tunai kepada keluarga rentan di kabupaten prioritas, sedangkan Kemendikbud akan mengembangkan model stimulasi dini untuk guru PAUD. Di sisi lain, Kemendes mempunyai peran untuk memprioritaskan penggunaan dana desa agar intervensi gizi tepat sasaran. Lebih lanjut, kementerian dan lembaga lain saling berintegrasi untuk membuat program yang diimplementasikan di tingkat kabupaten dan desa. Pemerintah juga mendorong kebijakan pangan agar mempermudah akses dan menurunkan harga makanan-makanan bergizi. Untuk memastikan apakah program tepat sasaran, BPS akan mengeluarkan angka prevalensi stunting tingkat nasional dan kabupaten di bulan September tiap tahun. Hal ini penting untuk melihat kabupaten yang berhasil dan dapat dicontoh oleh daerah lain.